Seringkali mahasiswa masih salah dalam menuliskan tinjauan pustaka karena mereka hanya mengambil dari referensi tanpa mengkaitkannya dengan penelitian yang sedang mereka lakukan. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara menuliskan tinjauan pustaka secara benar. Tonton sampai habis ya! Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bunda Diara. Di Serba-Serbi Skripsi kali ini, kita akan membahas tentang 5 hal yang harus dilakukan sebelum menuliskan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berisi tentang penelitian yang sebelumnya dan dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian tugas akhir skripsi, kita contohkan di situ, itu biasanya menerapkan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian isinya adalah tentang review-review dari buku ataupun jurnal yang menunjang dari penelitian tersebut. Nah, di dalam tinjauan pustaka itu juga perlu dituliskan banyak hal karena di situ juga menunjukkan pemahaman peneliti tentang topik yang akan diangkatnya. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menulis tinjauan pustaka? Selama ini, peneliti atau penulis itu kurang bisa untuk menyeimbangkan penggunaan kutipan penelitian. Dan mereka hanya sekedar mereview atau menuliskan saja dari pustaka tersebut tanpa mengkaitkannya dengan penelitian yang sedang mereka lakukan. Nah, sehingga penelitian itu banyak yang hanya berupa resensi buku atau menulis apa sajanya sesuai literatur yang mereka pakai. Padahal itu adalah salah. Seharusnya, tinjauan pustaka itu ditulis untuk membuat suatu analisis kritis hubungan antara literatur dengan penelitian yang sedang mereka lakukan. Berikut ini adalah 5 langkah yang harus dilakukan sebelum menuliskan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah membuat kerangka penulisan. Di sini berisi tentang poin-poin penting untuk penyusunan subbab dan sub-subbab di dalam laporan penelitian. Yang paling penting harus diingat adalah harus dari umum ke khusus. Kita contohkan misalnya untuk pemilihan supplier yang ada di dalam topik supply chain management, maka yang dibahas adalah tentang supply chain-nya dulu. Kemudian subbab berikutnya adalah baru membahas tentang bagaimana memilih supplier atau tentang pengertian dari supplier. Kemudian baru lanjut ke metode-metode yang mendukung dari penelitian tersebut. Yang kedua itu adalah mencari sumber yang relevan. Maksudnya, harus mulai mencari sumber-sumber yang nantinya bisa mendukung dari penelitian kalian. Jadi, kumpulkan saja sebanyak-banyaknya, kemudian kalian baca sekilas apakah itu nanti masuk di dalam kajian tersebut atau tidak. Jadi, dipilih saja yang banyak dulu, baru nanti di-sharing kemudian. Yang ketiga adalah mengorganisir sumber. Dari sumber yang tadinya sudah kalian kumpulkan itu, kalian coba untuk mengorganisir atau mengelompokkan sumber-sumber tersebut. Pengelompokannya bisa sesuai judulnya. Kemudian yang kedua mungkin sumber, berdasarkan sumber dari acuannya tersebut. Kemudian dari metode apa yang mereka pakai. Kemudian mungkin dari nama penulisnya dan juga dari tahun terbitannya. Itu adalah cara untuk pengelompokan. Yang keempat itu adalah menganalisis dan mengevaluasi data. Di sini, ini kalian harus mulai membaca dengan detail poin-poin penting yang ada di dalam setiap sumber yang sudah kalian kumpulkan tadi. Kalian pilah-pilah mana yang sekiranya relevan dengan apa yang kalian akan lakukan. Di sini, nantinya termasuk juga kalian harus mencari benang merah secara jelas dari apa yang akan kalian lakukan di penelitian kalian. Yang kelima, kalian harus mulai untuk mengecek buku panduan penulisan. Karena di setiap universitas pasti memiliki buku panduan yang berbeda. Dari 5 langkah yang sudah kita bahas tadi, kalian sudah bisa untuk mulai menuliskan tinjauan pustaka. Caranya adalah dengan mengkaitkan sumber-sumber yang sudah kalian dapatkan tadi, menuliskannya dengan kata-kata yang nantinya menunjukkan benang merah dari penelitian kalian tersebut.
Kalau misalnya kalian kesulitan untuk memilih kata-katanya, kalian bisa untuk belajar atau membaca referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya. Poin yang paling penting dalam menulis tinjauan pustaka itu adalah kalian harus menuliskan nama penulis yang kalian acu, karena itu terkait dengan plagiarisme. Untuk menulis tinjauan pustaka itu ada aturannya, tidak bisa kalian hanya menuliskan saja sesuai dengan apa yang tertera di situ, tapi kalian harus memparafrasekan sehingga tidak terkait lagi dengan aturan plagiarisme. Bagi kalian yang nggak paham tentang apa yang dimaksud parafrase, parafrase itu adalah menuliskan kembali pengertian dari apa yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya, tapi menggunakan kata-kata kalian sendiri. Caranya adalah kalian coba baca, kemudian kalian coba pahami, kemudian kalian tuliskan dengan kata-kata sendiri, tapi memiliki arti yang sama dengan apa yang penulis sebelumnya lakukan. Untuk menuliskan tinjauan pustaka, kalian perlu memiliki sumber-sumber referensi. Kalian bisa gunakan jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, dan pastikan dia adalah terbitan terbaru, 5-10 tahun terakhir. Untuk jurnal yang bisa dipakai, saya pernah bahas di konten yang sebelumnya. Ada di sini. Untuk selain itu, ada juga kalian bisa menggunakan sumber berupa buku. Untuk buku ini pastikan dia memiliki ISBN dan ditulis oleh orang yang kompeten di bidangnya. Untuk sumber yang selanjutnya, itu bisa kalian pakai artikel. Nah, sebaiknya untuk artikel ini dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi pendidikan. Jadi terpercaya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah narasumbernya. Kalian harus menggunakan orang-orang yang kompeten di bidangnya, atau minimal dia seorang guru besar. Tidak boleh kalian merujuk dari blog-blog yang ada di internet karena tidak jelas siapa yang menuliskannya. Itu tadi adalah bahasan tentang bagaimana menuliskan tinjauan pustaka. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga bisa membuat kalian bisa menulis tinjauan pustaka dengan benar. Untuk kalian yang suka dengan konten-konten tentang skripsi, jangan lupa untuk selalu mengikuti konten-konten yang akan saya buat selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke semua teman-temannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.